Baik, kali ini saya akan mempresentasikan chapter 4 dari buku Strategic Planning for Information System, karangan John Ward dan Joe Peppard. Dalam chapter ini, membahas terkait bagaimana menilai dan memahami situasi yang ada dalam penerapan analisis strategi ISIT. Tujuan dari chapter ini yang pertama adalah menganalisa keadaan yang sedang terjadi, ekspektasi bisnis mendatang, serta lingkungan dan strategi ISIT. Lalu tujuan yang kedua adalah memahami kebutuhan AS organisasi yang diperlukan untuk memenuhi strategi bisnis yang ada. Dan tujuan yang ketiga adalah menemukan potensi mendatang dari ISIT melalui pengidentifikasian kesempatan yang mempengaruhi strategi bisnis dan meningkatkan kemampuan bersaing secara signifikan. Yang pertama, kita akan membahas terkait rekayasa ulang bisnis dan strategi AS. Jadi di dalam merekayasa ulang proses bisnis ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah develop options for radical change, di mana di sini kita akan melihat dulu bagaimana kapabilitas IT yang memungkinkan untuk perubahan, serta kita perlu mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan dalam pengembangan strategi bisnis. Tahap yang kedua adalah evaluation of option, di mana di sini kita dapat memanfaatkan IT untuk memodelkan, mensimulasikan maupun membuat prototipe dari opsi yang ada untuk perubahan. Tahap terakhir adalah implementation of chosen option, di mana di sini kita mengimplementasikan opsi yang telah dipilih. AS dan IT dalam tahap ini digunakan sebagai key komponen untuk mencapai perubahan. Nah, di sini terdapat perbedaan rekayasa ulang proses bisnis dan perencanaan dan formulasi strategi ISIT. Yang pertama, kita akan melihat dari sudut pandang formulasinya. Kalau di dalam rekayasa ulang proses bisnis, formulasinya adalah bagaimana merekayasa ulang bisnis kita agar dapat memberi keuntungan. Namun apabila di formulasi strategi ISIT adalah bagaimana ISIT dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan bisnis yang akan menghasilkan sebuah dampak. Lalu kalau kita lihat dari sudut pandang implementasinya, kalau rekayasa ulang proses bisnis ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan proses kita untuk memastikan keberhasilan strategi. Namun apabila dalam formasi strategi ISIT adalah bagaimana ISIT dapat memastikan keberhasilan strategi bisnis itu, yang akan menghasilkan sebuah arahan. Berikutnya kita akan membahas terkait memahami situasi yang ada. Dalam memahami situasi yang ada, terdapat teknik yang biasa disebut fact finding, di mana di sini terdapat beberapa task beserta tujuannya yang dapat kita jadikan sebagai panduan. Task yang pertama adalah analisa strategi bisnis. Tujuannya adalah mengidentifikasi komponen bisnis dan kebutuhan informasi yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Lalu ada task analisa dari keadaan sekarang dan ekspektasi ke depan, lingkungan bisnis eksternal, dan analisa current and future portfolio dari bisnis dan strategi bersaingnya. Tujuannya adalah menentukan bagaimana ISIT dapat memberikan kontribusi yang memperkuat posisi organisasi di persaingan bisnis. Lalu ada analisa lingkungan bisnis internal, di mana tujuannya adalah memahami karakteristik organisasi yang relevan, SWOT, dan faktor lainnya. Lalu ada task identifikasi critical success factor dari bisnis, di mana tujuannya adalah kristalisasi hal-hal penting untuk mencapai sukses pada pencapaian tujuan dari strategi. Lalu ada task analisa informasi, di mana tujuannya adalah model logika aktivitas bisnis dan elemen informasinya. Lalu ada task evaluasi dari keefektifan proses yang ada.
Tujuannya adalah identifikasi di mana dibutuhkan perubahan dan bagaimana ISIT dapat meningkatkan kinerja dari proses tersebut. Lalu ada task identifikasi dan analisa internal dan eksternal rantai nilai atau value chain. Tujuannya adalah identifikasi aliran informasi yang sangat penting, baik pada internal bisnis ataupun yang terkait dengan partner. Lalu ada analisa rantai nilai mendatang. Tujuannya adalah memfokuskan pada kesempatan yang potensial untuk meningkatkan nilai yang diberikan informasi atau identifikasi resiko yang berpotensi dalam mencapai sukses. Lalu ada task membuat konseptual arsitektur yang menggambarkan bagaimana informasi perusahaan dan prosesnya dapat direstrukturisasi. Tujuannya adalah menjamin kontribusi yang maksimal sesuai kinerja yang ditargetkan dan memodelkan proses mendatang yang menjadi elemen utama pada redesign proses bisnis. Lalu ada task mengkompilasi seluruh hardware dan software yang digunakan organisasi dan kemampuan utama fungsi dari setiap sistem. Tujuannya adalah sebagai inputan dalam rencana migrasi sistem. Lalu ada task evaluasi portfolio aplikasi sekarang, di mana tujuannya adalah menentukan ketersediaan sistem informasi yang sedang digunakan dan dalam pengembangan, dan menetapkan potensi dan kontribusinya. Lalu ada task evaluasi kebijakan ISIT sekarang, organisasi, proses, service, kapabilitas, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah menetapkan kemampuan aplikasi yang ada untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan yang akan datang. Berikutnya kita akan membahas terkait penafsiran strategi bisnis. Ada dua input yang berhubungan dengan perspektif bisnis, yaitu internal dan eksternal. Keduanya diidentifikasi dan dianalisis guna menentukan cara untuk mengeksploitasi kesempatan atau mengkonter ancaman. Kebutuhan informasi internal utamanya dihasilkan dalam aktivitas operasional, dalam pencarian peningkatan kinerja beserta ukuran yang dibutuhkan untuk memonitornya dan dalam komunikasi yang beredar antar aktivitas. Yang lain merupakan faktor eksternal, terutama pada area penting tentang hubungan customer dan supplier serta aktivitas bersaing. Berikutnya ada lingkungan bisnis internal. Elemen dari lingkungan internal yang dibutuhkan untuk diidentifikasi, dianalisa, dan dipahami adalah yang pertama, strategi bisnis. Tidak hanya tentang tujuan, tetapi termasuk cara untuk mencapainya. Berikutnya ada proses bisnis sekarang, aktivitas, dan informasi utama tentang entity, seperti customer, stock item, account, dan lain sebagainya. Dan bagaimana mereka berhubungan dengan entity lain. Lalu ada lingkungan organisasi, termasuk struktur, aset, dan keterampilan, dan sedikit faktor tangible seperti pengetahuan kompetensi, nilai, style, kultur, dan rationalship. Pada penjelasan sebelumnya, mempertimbangkan aktivitas yang disebabkan strategi bisnis dan bagaimana menentukan kebutuhan informasi. Contoh, ada tujuan bisnis meningkatkan market dan memperbaiki kepuasan pelanggan. Nah, salah satu aktivitas yang diusulkan untuk mencapainya adalah dengan memperkenalkan produk atau servis baru. Maka, informasi yang butuh dikumpulkan antara lain adalah ukuran pasar, servis dan produk kompetitor, serta kebutuhan customer. Lalu ada contoh berikutnya adalah waktu produk baru telah diperkenalkan. Perlu untuk memonitor peningkatan yang diperoleh dari produk atau servis tersebut, guna menyokong penjualan dan menemukan kebutuhan customer. Berikutnya kita akan membahas terkait strategi bisnis. Maksud utama analisa strategi bisnis adalah yang pertama, mengidentifikasi secara teliti strategi yang ada dan berbagai elemen baru yang timbul sejak siklus pengembangan strategi sebelumnya. Lalu jika perlu, menginterpretasi dan menganalisis strategi dan memberi keterangannya secara terstruktur. Ini baik untuk mengelompokkan ke dalam disiplin yang menggambarkan keterampilan bisnis dan IS. Lalu menyusun dan memperkuat sebuah konsekuensi kebutuhan AS.
Strategi bisnis bisa diperoleh dari berbagai form, seperti catatan formal perusahaan, dokumentasi strategi unit bisnis, atau bidang fungsional atau dokumen-dokumen formal lain dan atau yang dipikirkan oleh setiap individu. Hal yang terpenting pada pengembangan dan implementasi strategi AS ini antara lain adalah memperoleh strategi AS yang berdampingan dengan seluruh komponen strategi lain seperti marketing, pengembangan produk, atau dalam program re-engineering program atau redesign proses bisnis. Lalu yang kedua, pengimplementasian program yang disebabkan adanya inisiatif strategi bisnis, termasuk pengembangan ASIT yang penting dalam mendampingi inisiatif bisnis lain. Tidak mungkin strategi dan tujuan bisnis hanya didapat dari bottom line. Pada kasus ini, kemungkinan terbaik diperoleh dari analisa atau catatan aktivitas-aktivitas sekarang, taktik dan kebutuhan operasional menurut pandangan top-down. Kebutuhan informasi mungkin timbul dari seluruh elemen di strategi bisnis dan mereka merupakan sumber yang signifikan untuk kebutuhan dalam mengkompilasi strategi AS. Contohnya, yang pertama, misi, visi, strategi, taktik menggapai tujuan, dan key performance indicator yang ditargetkan dari inisiatif yang ada. Eksternal bisnis yang menjadi dasar inisiatif baru yang potensial. Lalu ada strategi atau inisiatif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka menengah yang timbul untuk meningkatkan servis dan infrastruktur IT. Dan jangka panjang yang dipengaruhi oleh bisnis dan inovasi aplikasi ASIT untuk strategi bersaing. Berikutnya adalah rencana bisnis pada kebutuhan ASIT jangka pendek yang memprioritaskan perbedaan, berbasis pada tujuan yang ada. Lalu ada critical success factor, biasa digunakan dengan balance scorecard, untuk membedakan dua tipe dari kebutuhan ASIT. Hal yang memungkinkan sukses dan hal tentang memonitor progres. Berikutnya ada proses bisnis, aktivitas, dan key entities. Perolehan dari analisa situasi saat ini berupa model yang memaparkan proses, aktivitas, dan elemen informasi utama dan bagaimana mereka menghubungkan satu dengan yang lainnya, seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Model ini dibuat tersendiri untuk menunjukkan yang pertama proses bisnis, yaitu sekumpulan hubungan aktivitas atau peran yang menghasilkan output tertentu yang diperuntukkan customer yang ada di dalam ataupun di luar organisasi. Lalu aktivitas, yaitu elemen-elemen dari proses bisnis organisasi dalam memproduksi, mengenalkan, dan mendistribusikan produk atau servis, mengembangkan, mendukung, dan mengadministrasi infrastruktur dan mengukur tujuan peningkatan kinerja. Lalu ada key entities, yaitu termasuk orang seperti customer, supplier, atau employee. Lalu ada objek seperti produk ataupun invoice. Lalu ada tempat seperti workshop dan laboratorium, atau abstraksi kejadian seperti sale atau order. Model ini juga mengindikasikan hubungan antar entities, seperti opsional atau mandatory, atau one-to-one, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah menilai lingkungan ASIT saat ini. Jadi maksud menetapkan lingkungan internal ASIT adalah yang pertama evaluasi penentuan isi, lingkungan, dan kontribusi dari portfolio aplikasi sekarang dan aplikasi yang dalam pengembangan. Yang selanjutnya adalah semacam evaluasi dari sumber daya informasi saat ini dan evaluasi dari infrastruktur saat ini beserta servis IT-nya dan sumber daya, ketersediaan, serta penentuan teknologinya. Hal-hal yang dievaluasi adalah yang pertama current portfolio, lalu ada current or previous strategy and policies, IS organization dan proses, current asset, resource, dan skill, method dan training provision, bisnis yang dapat dihasilkan dari AS, serta lingkungan ASIT eksternal.
Berikutnya adalah evaluasi gap. Gap terjadi karena perbedaan antara sumber daya beserta kemampuan yang ada dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan AS mendatang. Kebutuhan pengidentifikasian gap ini untuk merubah yang pertama proses-proses yang butuh pengakuan, penyederhanaan, desain ulang, yang semuanya signifikan dengan kebutuhan ASIT. Lalu berikutnya adalah sumber daya informasi yang perlu diperbarui atau ditingkatkan. Dan perubahan pada sumber daya penyedia IT dan kemampuannya guna mendukung pelaksanaan ASIT yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah analisa Critical Success Factor atau biasa disingkat CSF. Di sini saya akan menjelaskan dengan sebuah contoh. Misal objektifnya adalah market share meningkat 1%. Jadi misal taktik pertama adalah peningkatan kinerja di seluruh daerah melebihi rata-rata industri. Nah, CSF-nya yang pertama adalah harga kompetitif. Dan tolak ukurnya adalah harga perusahaan dibanding rata-rata harga. Lalu CSF yang kedua adalah gaji untuk manajer. Yang tolak ukurnya adalah jumlah yang dibayar dibanding rata-rata industri. Dan CSF yang ketiga adalah tempat distribusi. Dan tolak ukurnya adalah proporsi dari turnover yang terbaik. Lalu misalkan ada taktik kedua yaitu peningkatan kinerja pada sebuah daerah yang saat ini kurang memenuhi rata-rata nasional. Misal CSF-nya adalah tingkat advertising secara lokal dan nasional. Dan tolak ukurnya di sini adalah yang pertama site density atau market size ratio. Dan yang kedua adalah jumlah pembelanjaan dibanding industri lain. Berikutnya adalah terkait proses analisa Critical Success Factor. Dalam proses analisa CSF terdapat beberapa tahapan yang dapat dilihat pada bagan berikut. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami misi dan tujuan. Setelah itu, kita perlu menentukan CSF pada setiap tujuan, di mana penentuan CSF ini akan berpengaruh terhadap luaran yang dihasilkan. Semisal di sini kita akan menentukan ukuran. Maka, hasil akhir yang akan didapat berupa guide untuk Executive Information System atau biasa disingkat EIS. Namun, jika kita menentukan yang lain dan melakukan SWOT pada setiap CSF, maka akan terjadi konsolidasi keseluruhan tujuan dan identifikasi ketergantungan informasi. Kemudian untuk hasil akhirnya akan berupa rencana garis besar dari kebutuhan AS. Oke, saya rasa itu saja presentasi saya terkait bagaimana menilai dan memahami situasi yang ada dalam penerapan analisis strategi ASIT. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih.